Good morning Moses, how are you today? Teacher harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya Moses, sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dalam hati masing-masing ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Moses, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik membaca buku dengan menggunakan metode SQ3R ya, dan itu terdapat di halaman 111. Nah, kenapa kemarin teacher langsung langkahi? Karena teacher mau kamu mengenal dulu teknik apa yang paling tepat yang dapat kita gunakan untuk membaca sebuah buku fiksi ya, dan itu adalah teknik SQ3R. Nah, sekarang kita akan mundur ke belakang. Jadi kamu bisa buka bukunya di halaman 105 ya. Jadi sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke bab 4 ya, Nak. Ya, hari ini Moses kita akan membahas apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah buku fiksi. Tetapi sebelum sampai di sana, kalian harus tahu dulu sebenarnya buku fiksi itu buku yang bagaimana ya Moses. Nah, seperti yang ada di slide, teacher sudah buat ya Nak. Buku fiksi itu merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi pengarang. Jadi Moses, intinya kalau buku fiksi, isi bukunya itu dibuat berdasarkan imajinasi pengarang ya, berarti bersifat tidak nyata. Oke, berbeda dengan buku non-fiksi. Kalau non-fiksi, dia adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta, ya. Nah, contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalau buku fiksi itu contohnya ada cerita anak, kemudian ada dongeng, cerpen, novel, kemudian ini ada komik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia buku non-fiksi, ini yang bersifat fakta, contohnya seperti buku pelajaran kamu ya, seperti buku pelajaran bahasa Indonesia, ensiklopedi, kemudian biografi, ini ya, buku biografi, kemudian ada buku-buku yang bersifat keilmuan atau pengetahuan ya. Jadi perbedaannya ini ya Moses, perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam unsur pembangun buku fiksinya ya. Perhatikan ya Moses. Secara umum Moses, unsur pembangun dalam sebuah buku fiksi itu ada dua ya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau dia unsur intrinsik berarti unsur yang berasal dari dalam cerita buku fiksi itu sendiri, sementara kalau dia unsur ekstrinsik berarti dia unsurnya yang berasal dari luar ceritanya ya. Berarti unsur ekstrinsik ini berkaitan dengan pengarangnya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Nah Moses, tema ini adalah pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita dalam sebuah teks atau cerita fiksi ya. Biasanya tema yang sering diangkat untuk cerita buku fiksi itu seperti tentang persahabatan, kejujuran, perjuangan, kemanusiaan, ketuhanan, dan masih banyak lagi ya. Itu untuk tema. Kemudian alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalinan peristiwa yang membangun ceritanya ya. Biasanya kalau di dalam sebuah alur Moses atau plot itu terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari tahap perkenalan, ada konflik, klimaks, dan anti klimaksnya. Lalu alurnya bagaimana? Kita juga sudah pelajari jenis-jenis alur yang biasanya digunakan dalam sebuah teks ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke. Kemudian yang ketiga ada amanat. Nah,
dalam sebuah buku fiksi ada pesan moral yang ingin disampaikan pengarangnya kepada pembacanya ya Moses. Inilah yang kita sebut dengan amanat ya. Nah, amanat ceritanya ini biasanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan konflik atau permasalahan yang terjadi dalam buku fiksinya. Ya, jadi untuk amanat Moses biasanya penulis dia akan menyampaikan amanatnya ini secara langsung bisa atau tersurat, dan bisa juga disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Ya, sudah 3 ya. Nah, yang pertama tadi tema, alur, amanat. Kemudian yang keempat ada sudut pandang. Nah, ini sudut pandang sama dengan posisi pengarangnya itu di dalam cerita. Ya. Nah, seorang pengarang biasanya Moses dia memiliki kebebasan untuk memposisikan dirinya itu di dalam cerita yang dia kisahkan. Ya. Makanya kalau kamu perhatikan ketika kamu membaca buku fiksi, pengarang bisa menjadi tokoh utama dan biasanya dia menggunakan kata ganti aku. Ya, paling sering kita jumpai kalau dalam buku fiksi dia menggunakan kata ganti aku. Berarti di sana pengarangnya itu menjadi tokoh utama. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada latar. Nah, latar ini juga udah kita pelajari ya Moses, ada keterangan tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada tokoh. Ini tokoh merupakan para pelaku dalam ceritanya. Ya, tokoh ini juga banyak jenisnya ya Moses. Ada tokoh protagonis. Biasanya tokoh protagonis ini adalah tokoh utamanya. Ada lagi namanya tokoh antagonis. Antagonis ini bertentangan dengan protagonis ya. Jadi artinya antagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan tokoh utamanya atau protagonis. Kemudian yang selanjutnya ada gaya bahasa ya. Nah, gaya bahasa ini digunakan pengarang untuk menyajikan ceritanya ya agar lebih menarik ya untuk dibaca. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya, berarti ini kan unsur yang berasal dari luar ceritanya ya Moses. Nah, sebelum-sebelumnya juga teacher sudah pernah menjelaskan tentang unsur ekstrinsik. Jadi di unsur ekstrinsik sebuah buku fiksi, ini berkaitan atau berhubungan dengan pengarangnya. Bagaimana latar belakang pengarangnya, bagaimana pendidikan pengarangnya, bagaimana keadaan sosial pengarangnya, lalu bagaimana budaya dan politik pengarangnya. Jadi semuanya itu terdapat di dalam unsur ekstrinsik sebuah buku fiksi. Ya. Kemudian kita masuk ke majas. Nah, biasanya kalau dalam buku fiksi, seorang pengarang dia akan menggunakan majas dalam tulisannya, dalam buku fiksinya. Tujuannya agar tulisan atau buku fiksi yang dia buat, yang dia tulis itu menjadi lebih menarik. Nah, kamu harus tahu dulu majas itu apa ya Moses. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah sebuah karya tulis. Ya, bisa puisi, pidato, buku fiksi dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuannya memperindah sebuah karya tulis. Nah, secara umum Moses, gaya bahasa atau majas itu hanya ada 4 secara umum ya. Ada perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Nih. Nah, di sini teacher hanya akan menjelaskan majas-majas yang sering digunakan ya, atau gaya bahasa yang sering digunakan pengarang dalam buku fiksi. Yang pertama, majas personifikasi. Jadi kamu bisa lihat buku kamu juga di halaman 108 ya. Personifikasi. Nah, maksud ini biasanya majasnya mengungkapkan benda yang tidak bernyawa, tetapi dia seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Ya, dia benda tidak bernyawa tetapi memiliki sifat seperti manusia. Nah, di sini teacher sudah buat contohnya.
angin berbisik menyampaikan salamku padanya. Kalau secara logika kan angin itu nggak mungkin bisa berbisik, nggak mungkin bisa berbicara, ya. Tetapi kalau dalam buku fiksi, seorang pengarang dia bisa membuat benda-benda yang tidak bergerak ini menjadi seolah-olah dia bernyawa atau hidup, ya. Contohnya angin berbisik menyampaikan salamku padanya. Jadi anginnya itu berbisik, ya, tetapi hanya seolah-olah saja, tidak benaran, ya Moses. Kemudian yang kedua ada majas metafora. Nah, metafora ini biasanya membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk perbandingan analogis, ya. Majas yang membandingkan langsung dua hal secara langsung. Contoh, Raja Siang telah pergi ke peraduannya, ya. Jadi di sini kan teacher cetak miring kata Raja Siang, ya. Nah, kata Raja Siang di sini sama artinya dengan matahari, ya. Kemudian contoh yang kedua, aku bunga dan engkau kumbangnya. Di sini ada dua hal yang dibandingkan. Nih, bunga, kamu perhatikan kata yang teacher cetak miring, kata bunga dan kumbangnya, ya, membandingkan dua hal secara langsung, secara analogis, ya. Biasanya kan kalau faktanya kalau dia ada bunga berarti ada kumbangnya, dan itu analogis, ya Moses. Oke, kemudian yang ketiga ada majas hiperbol. Nah, untuk majas hiperbol ini kebalikan dari majas litotes, ya. Jadi karena teacher belum jelaskan ke kalian tentang majas litotes, nanti teacher akan jelaskan, ya. Kalau dia majas hiperbol, ini diartikan sebagai maksud untuk membesar-besarkan sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya, ya. Jadi di sini pengarang membesar-besarkan atau melebih-lebihkan sesuatu dan berbeda dengan kenyataannya. Contoh, ini kalau di buku kamu bisa lihat di buku kamu masing-masing, ya. Teriakannya membuat bumi berguncang. Nah, kalau kita pikir secara logis, Moses, nggak mungkin kan hanya dengan berteriak bumi ini bisa berguncang. Jadi itu kan kesannya membesar-besarkan atau melebih-lebihkan, ya. Kemudian contoh yang kedua, harga BBM kini meroket ke langit angkasa. Harga bisa nggak meroket? Dia sampai meroket ke langit angkasa. Kan itu nggak logika sebenarnya kan. Nah, tapi itu bisa digunakan dalam sebuah buku fiksi, ya. Oke, next, majas litotes. Nah, ini tadi kebalikan dari majas litotes yang tadi ya hiperbol. Kalau dia litotes, ini adalah majas yang menurunkan kualitas sesuatu dengan maksud untuk merendahkan diri, ya. Jadi dia menurunkan kualitas sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Contohnya nih, singgahlah ke gubuk kami yang reyot ini. Singgahlah ke gubuk kami yang reyot ini. Kalau kamu perhatikan kata yang teacher cetak miring, kata gubuk. Nah, kata gubuk di sini adalah mengacu kepada rumah, ya. Tetapi dalam majas litotes ini, karena dia majasnya itu menurunkan kualitas sesuatu untuk maksud-maksud tertentu, yaitu merendahkan diri, maka ini tidak masalah, ya, kalau kita gunakan dalam gaya bahasa sebuah buku fiksi. Oke, next, ada majas sinestesia. Nah, untuk majas sinestesia ini sama dengan majas metafora, tetapi dia lebih spesifiknya mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan panca indera, ya Moses. Nah, dalam majas sinestesia ini ada penggunaan pertukaran fungsi indera dalam kalimatnya, ya. Ada penggunaan pertukaran fungsi indera dalam kalimatnya. Contoh, wajahnya terlihat kecut ketika sampai di rumah. Di sini teacher sudah bold kata kecut, ya.
Sementara tadi majasnya itu majasnya adalah penggunaan pertukaran fungsi indera dalam kalimat tersebut. Wajahnya terlihat kecut ketika sampai di rumah. Wajah bisa nggak kecut? Biasanya kan kalau kata kecut ini berkaitan dengan indera perasa ya, bukan penglihatan. Tetapi di sini dia bisa kita gunakan, ya, Moses. Ya, kemudian contoh yang kedua, gemericik air hujan itu halus terdengar di telingaku. Di sini juga teacher sudah bold kata halus, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah majas simile. Majas simile ini membandingkan dua hal secara jelas, tetapi dia menggunakan kata pembanding. Contohnya nih, kecantikanmu seperti bulan yang bersinar terang di waktu malam. Di sini di contoh ini Moses ada dua hal yang dibandingkan, ya, yaitu kecantikan dengan bulan, ya. Tetapi di sini yang perlu kamu ingat Moses, kamu harus menggunakan kata pembanding dalam kalimatnya. Jadi kata pembanding untuk majas simile itu ada ibarat, umpama, bagai, layaknya, serupa, dan laksana, ya. Kemudian yang terakhir ada majas metonimia. Nah, untuk majas ini biasanya dia adalah gaya bahasa yang menggunakan ciri, merek, atribut tertentu untuk menggantikan pengucapan sebuah benda. Nah, contohnya di sini. Ayah pergi keluar kota naik Garuda. Nah, Garuda ini merupakan atribut yang digunakan untuk menggantikan kata kendaraan, ya. Ayah pergi keluar kota naik Garuda. Nah, kata Garuda di sini mengacu kepada pesawat terbang. Oke, Moses. Nah, untuk feedback kita hari ini, nanti kamu baca teks buku fiksi yang ada di halaman 105 sampai 106. Kemudian kamu tentukan di sana ada nggak majas yang digunakan pengarang. Kalau ada, garis bawahi lalu tuliskan majas apa dia. Jadi kamu hanya tandai langsung di teksnya. Oke, Moses. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Okay, Moses, see you next time and God bless you. Bye-bye.